ya. Lalu kemudian mulai minggu depan mulai masuk dalam pelajaran, ya. Ada 3 les, masih ada kesempatan kalau misalnya ada yang masih belum daftar, silakan, ya. Ada 3 pelajaran, matematika, ini nanti. Iya, saudara yang terkasih, ada matematika, ada bahasa Inggris dan bahasa Korea. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi minggu depan sudah mulai masuk kelasnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita dukung, mari kita doa supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Ya, di bulan ini, di tahun ini Tuhan juga berikan bagi kita, di mana kita juga GGP Kabar Baik, ya, memiliki satu pos PI di Cilengsi nanti, dan itu mungkin puji nama Tuhan sudah mulai berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, kita berdoa juga supaya keamanan, kenyamanan untuk mereka beribadah itu terlaksana dengan baik. Ya, kita berdoa bahwa ini adalah juga satu kasih Tuhan yang luar biasa, ya, di mana Tuhan juga mengembangkan gerejanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin nanti ada kabar baik 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Tuhan, beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan dulu, ya. Nah, suatu waktu nanti mereka mungkin akan datang kemari, ya, karena dianggap bahwa kabar baik ini adalah induknya. Jadi suatu waktu mereka pasti kita akan ramai di sini, ya, beribadah bersama, kata mereka. Atau juga nanti kita yang bisa datang ke sana, kita perlukan saja tempat mereka, kan begitu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini memang dalam tahap belajar, mereka masih butuh. Kita berdoa, kita sudah punya bangku, tapi mereka di sana masih butuh bangku. Ya, kita doakan mereka supaya semua segera bisa terlaksana dengan baik. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi tahun ini adalah hal yang luar biasa, yang dimana juga tanpa kita sadari bahwa Tuhan itu berkarya secara luar biasa. Ya, di saat hal-hal yang semuanya itu tidak kita pikirkan, ya. Tapi bukan berarti kita juga begini, oh berarti kita kalau nanti punya pos B kita menanggung mereka. Enggak, kita enggak seperti kita mengajar mereka supaya mereka mandiri, ya, supaya mereka bisa berjalan sendiri, ya. Saudaraku yang terkasih, jadi sama nanti seperti itu ketika mereka berjalan, bisa saja nanti mereka bisa lebih dari kita juga seperti itu, ya. Tapi sebagai induk pasti kita ada sesuatu kelebihan dari kita, kan begitu, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita di bulan ini kita berbicara tentang bahwa Kristus sebagai dasar, ya, terus menjadi dasar kehidupan daripada orang percaya. Nah, saudara, ketika 2 bulan yang lalu kita berbicara tentang apa? Kedewasaan rohani. Kita berbicara sebelumnya tentang disiplin, kedewasaan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di kedewasaan rohani harus didasarkan atas kesadaran kita menempatkan Kristus sebagai dasar daripada hidup kita. Nah, saudara, kehidupan kita ini dapat digambarkan sebagai sesuatu bangunan. Nah, oleh sebab itu kita harus dibangun di atas dasar apa? Sehingga kita tidak mudah goyah. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, sebelumnya kita akan baca sama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11.
1 Korintus 3 ayat 11. Sudah dapat semua? Amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara yang terkasih, saya sampaikan tadi bahwa kehidupan kita dapat digambarkan seperti suatu bangunan. Semakin tinggi dan indah bangunan yang hendak didirikan, semakin kuat pula, harus semakin kuat pula dasar yang harus dipasang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semakin tinggi dia, ya, semakin tinggi, maka Bapak Ibu Saudara itu juga harus punya satu fondasi yang semakin kuat, harus kuat. Tidak ada seorang pun yang berani membangun rumah mewah di atas tanah yang rawan oleh longsor, saudara yang terkasih, karena pondasi tidak kuat. Nah, oleh sebab itu dia harus kuatkan pondasi. Pondasi yang rapuh akan menyebabkan seseorang akan bisa jatuh dan remuk, Sebab cepat atau lambat, kalau kita mendirikan di atas tanah longsor misalnya, ya cepat atau lambat pasti rumahnya longsor. Nah Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Sebagai orang percaya, jika dasar hidup kita bukan Yesus Kristus, maka iman kita rapuh dan mudah runtuh. Ya, ketika badai persoalan datang, inilah Rasul Paulus menjelaskan bahwasanya tidak ada dasar lain yang sejati kecuali Yesus. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus meletakkan ini, Kristus itu adalah sebagai dasar daripada kehidupan. Saya sampaikan kemarin di doa, Bapak Ibu Saudara, Indonesia berdiri punya dasar. Lambang negara kita apa? Ada yang bahaya ini. Ada yang bilang Bhinneka Tunggal Ika, ada yang bilang apa? Garuda Pancasila. Lambang negara kita apa? Hah? Lambang negara Indonesia apa? Hah? Garuda Pancasila. Jangan aneh-aneh, ya. Bendera kita merah putih, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, itu. Jadi kalau ditanya apa lambang negara, jangan bilang Bhinneka Tunggal Ika, jangan bilang juga merah putih, Saudara. Lambang negara kita adalah lambang negara kita adalah Oke, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, dalam lambang negara kita adalah burung Garuda. Burung Garuda, Garuda Pancasila. Dasar negara kita adalah burung Garuda, lambang negara kita, Dasar negara kita adalah Pancasila. Benar ya Bu Amel? Bu Amel guru, jadi kita harus tanya, jangan sampai kita salah nanti, Nah, dasar negara kita, Indonesia artinya punya dasar negara yang kuat, yang kokoh. Apabila dasar negara ini diletakkan sebagai dasar daripada kita berdiri sebagai satu negara, maka negara ini akan menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara, dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila ada berapa? 5. Pinter. Jadi kalau kelima-limanya ini dilaksanakan oleh seluruh warga Indonesia, ini akan menjadi aman dan sentosa. Tidak hanya warga Indonesia,
ya, yang akan melaksanakan. Pejabat warga Indonesia juga harus melaksanakan. Ya. Karena kadang-kadang kita mengatakan dia pejabat, kita warga. Enggak, sebenarnya semua itu warga Indonesia. Dia presiden juga warga Indonesia. Tidak mungkin dia menjadi presiden kalau bukan warga Indonesia. Kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, nah, hal-hal semacam ini apabila tidak menjadi dasar daripada negara, maka akan terjadi yang namanya kekacauan. Nah, sama juga di dalam kehidupan kita secara pribadi, secara rohani kita, kalau kita tidak menjadikan Kristus sebagai dasar daripada hidup kita, maka hidup kita akan mengalami kekacauan. Ya, kita akan mengalami kekacauan, kehidupan yang tidak jelas. Pernah saudara bertanya, ya, saudaraku yang terkasih, pernah nggak bertanya dalam hati, ini hidup mau sampai di mana? Apa terus begini saja? Hah? Anak muda, apa terus begini saja? Apa tidak punya keinginan untuk hal yang lain? Punya Pak, apa daya tangan tak sampai. Kita harus punya sesuatu yang dimana kita punya tujuan, apa yang bisa membuat kita terarah kepada satu tujuan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak meletakkan dasar kehidupan kita dengan baik, dengan benar, maka kita akan menjadi orang yang tidak menentu arah. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, mari hari ini kita belajar bersama-sama. Ya, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Mengapa Kristus harus menjadi dasar daripada kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang harus kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan tadi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa harus Yesus Kristus sebagai dasar? Karena hanya satu-satunya ya Yesus yang membawa kita kepada keselamatan. Jadi di Kristus itu adalah dasar daripada keselamatan. Jadi kita tidak bisa meletakkan dasar lain selain daripada Kristus, karena tidak ada dasar yang lain yang mampu menyelamatkan kita selain daripada Kristus. Ya, dasar pertama dan yang paling utama itu adalah keselamatan kita. Ya. Saudara, percuma di sini ada datang dan beribadah kalau saudara tidak terima keselamatan dari Tuhan. Ini hal yang paling mendasar. Sebagai orang percaya, dia harus tahu bahwa dia sudah diselamatkan. Nah, sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, maka dasar hidupnya harus jelas. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya dia satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Saya sampaikan kepada saudara, ya, tidak ada yang lain. Ini membatalkan semua hal apapun yang mengatakan bahwa ada juru selamat selain Yesus. Batal, gagal. Kenapa? Karena Yesus mengatakan hanya satu-satunya jalan. Ya, tidak ada jalan lain. Apakah karena perbuatan saya bisa saya selamat? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, kalau tidak percaya Yesus, tidak ada cara. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada cara yang lain. Pintunya cuma satu. Saudara, kalau misalnya keluar dari sini masih bisa lewat jendela, betul? Tapi kalau seandainya ini semua sudah ditutup, pintunya cuma satu, nggak ada jalan keluar yang lain kecuali saudara lewat situ. Ya, karena yang bisa membuka pintu itu adalah Yesus.
Itulah sebabnya dikatakan bahwa apa dasar. Mengapa kita harus menjadikan dia dasar daripada kehidupan kita? Karena dasar kita harus kokoh. Keselamatan itu harus kita mengerti dengan baik. Bagaimana kita diselamatkan itu hal yang paling luar biasa. Sehingga ketika orang tahu bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan, dia akan mengerti bagaimana pengorbanan Tuhan, dan hal itu tidak akan pernah disia-siakan. Saya mau sampaikan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Anak-anak yang sangat mengerti pengorbanan dari orang tua. Ya, apalagi dimulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan. Kalau dia menghargai ya pengorbanan itu, dia tidak akan pernah sia-siakan orang tuanya. Amin. 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 Ya, tidak akan pernah sia-siakan orang tuanya. Karena apa? Dia menghargai pengorbanan itu luar biasa. Betapa luar biasanya pengorbanan. Terkadang ya orang tua harus menderita untuk anaknya senang. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak tidak tahu hal ini. Ya. Bukan tidak tahu bagaimana pengorbanan orang tuanya, tapi tidak mau tahu. Ya. Karena saya mau sampaikan, takut akan Tuhan dimulai dari rumah kita. Ya. Bagaimana ekspresi kita, bagaimana reaksi kita dari, apakah kita menyepelekan orang tua atau tidak? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Kemarin saya baca di TikTok, saya dapat satu, dia katakan begini, kalau kamu ya membuat orang tua kamu itu, ayah dan ibumu sebagai raja dalam hidupmu, maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa orang tuamu itu sebagai pembantumu yang melakukan segala sesuatu yang kamu terima beres, bakal sengsara kamu. Karena betapa pengorbanan orang tua itu sangat luar biasa. Ya, berbahagia kita yang masih punya orang tua, masih punya kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua. Ya, kalau saya mau mengabdi, bingung saya mau mengabdi kepada siapa, orang tua saya sudah nggak ada. Saya menyadari betapa luar biasanya pengorbanan mereka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, demikian juga ketika kita menghargai pengorbanan orang tua, maka sedemikian juga kita akan menghargai pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus mengerti bahwa dasar keselamatan itu adalah Yesus Kristus yang telah berkorban buat saya. Maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Tidak akan pernah menyia-nyiakan. Sama seperti kita tidak pernah menyia-nyiakan orang tua kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, berapa banyak dari setiap kita, baik pun yang sudah menikah, belum menikah, yang masih punya orang tua, ada orang tua yang ngomong kita sepelekan. Orang tua tegur kita, kita malah marah. Kita malah lebih besar amarahnya daripada orang tua. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Ya. Sampai kapanpun engkau tidak lebih besar dari orang tua. Jangan terbalik. Ya. Saya suka nonton drama Cina. Ya, drama China pendek itu drama. Ya, yang bikin buat orang tuanya sebagai pembantu, dia berlaga seperti orang hebat.
Ya, ketika ketemu di jalan gak kenal sama orang tuanya, siapa kamu? Anak kurang ajar, kan begitu. Ya kan? Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, terkadang ini terbalik sekarang. Kenapa? Karena apa? Saudaraku yang terkasih, kalau kita tidak pernah menghargai, ya, ini, kalau kita tidak pernah menghargai, bagaimana kita bisa menghargai Tuhan kalau kita nggak pernah menghargai orang tua kita? Ya? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, karya salib Kristus adalah fondasi yang tidak akan pernah tergantikan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mau menyelamatkan saudara, tidak ada yang mau menanggung saudara selain daripada Kristus. Tidak ada yang bisa membawa saudara, yang memberikan saudara kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan surga selain daripada Kristus. Ya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, manusia bisa membangun hidupnya, bisa tanpa Kristus, bisa, ya. Karena manusia sering membangun hidupnya di atas apa? Prestasi. Di atas apa lagi? Ya, di atas kekayaan, di atas kebaikan. Yang penting kan saya jadi orang baik. Ya. Yang penting saya punya uang. Jaminannya adalah selama ada uang pasti tidak sengsara. Betul nggak? Betul ya? Selama ada uang tidak akan sengsara. Ya. Tapi buktinya saudara, orang yang banyak uang sering sengsara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Uangmu tidak bisa. Engkau punya uang sebesar sebanyak apapun, ya, Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa membeli yang namanya keselamatan. Ya, kekayaan kita, kebaikan kita apalagi, ya. Karena firman Tuhan bilang apa? Bukan karena kebaikanmu engkau diselamatkan, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Hanya pemberian Tuhan, bukan berdasarkan engkau berbuat baik. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, hanya pengorbanan Kristuslah yang bisa membebaskan kita dan memberikan kita jaminan hidup kekal. Ya, oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh, ya. Alasan yang kedua saudaraku yang terkasih, mengapa kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar keselamatan? Kristus juga yang kedua, Kristus harus menjadi dasar daripada pertumbuhan. Ya, keselamatan adalah awal, pintu, pembuka bagi kita. Ya, tetapi perjalanannya adalah membutuhkan proses. Itu namanya pertumbuhan iman. Setelah kita percaya kepada Kristus, saudaraku yang terkasih, kita harus terus bertumbuh. Kenapa? Ketika kita percaya kepada Kristus, Alkitab berkata kita dilahirkan menjadi lahir baru. Secara jasmani yang baru lahir itu adalah bayi. Nah, ketika kita percaya Kristus, kita menjadi bayi rohani dalam tubuh. Makanya ketika ada orang baru percaya kepada Tuhan, minta apa saja Tuhan kasih, namanya juga baik. Jadi jangan iri yang lama-lama ikut dia doa dapat, saya enggak. Jangan. Karena masih namanya apa aja yang diminta dikasih sama orang tua. Dia cuma nangis dikasih, ya. Menangis sedikit disumpel pakai dot, kan begitu. Ya supaya enggak nangis. Ya. Tapi saudaraku yang terkasih, apakah dia bisa menahan untuk dia tetap jadi baik? Tidak. Dia harus bertumbuh. Itu yang kita sampaikan kemarin di 2 bulan yang lalu, menjadi dewasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dikatakan Paulus kepada jemaat di dalam Kolose, dia berkata begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kenapa kita menjadikan Kristus sebagai dasar daripada hidup kita? Karena dasar pertumbuhan kita adalah Kristus. Kalau kita tidak bertumbuh di atas Kristus, bahaya. Pengajaran, ya, apa yang kita temukan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, ya, banyak hal yang sepertinya seolah-olah baik. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan bilang apa? Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, ya, tetapi ujung-ujungnya maut. Ya, kita berpikir hari ini kita senang-senang saja menjalani hidup kita, masa bodoh dengan, ya silakan. Masa bodoh dengan yang lain, ya. Hari-hari ini rasa care kita sudah mulai kurang. Kita berjalan, ya, sepertinya seolah-olah kita berjalan masing-masing. Yang dulu bersahabat sekarang mungkin sudah mulai renggang. Sudah mulai tidak ada kepedulian karena memilih jalannya masing-masing. Saudara, saya mau sampaikan, hati-hati dengan ini. Ada orang yang berpikir bahwa jalan yang ditempuhnya adalah baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi ujung-ujungnya adalah maut. Ya, ada banyak orang lupa dengan Tuhan karena kesibukan, karena juga bukan karena kesibukan saja, tapi karena kemalasan juga. Ya, kalau sibuk masih mending, mungkin Tuhan masih mengerti. Ya, tapi kalau mungkin kemalasan, Tuhan marah. Karena kemalasan itu termasuk iya dong, malas itu dosa. Nah saudaraku yang terkasih, seperti pohon yang akarnya menghujam ke dalam tanah, demikianlah iman kita harus berakar di dalam Kristus. Ya, kalau kita mengakar di dalam Kristus, saudaraku yang terkasih, ya, ingat, kalau kita sudah mengakar di dalam Kristus, setinggi apapun pohon, sekuat apapun angin, tidak akan pernah menumbangkan. Ya, kalau kita lihat ada pohon besar yang tumbang, saudara, tapi lihat, ya, ketika dia tumbang pun dia membawa hal yang lain. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak akan pernah bisa pohon yang sudah tertanam, ya Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan mudah diombang-ambingkan, meskipun di atasnya setinggi apapun. Itulah sebabnya kalau kita sudah mengakar, kita tidak akan mudah goyah. Tidak akan mudah goyah. Ya, tidak akan mudah goyah ini bukan karena berdasarkan dia sudah pelayanan luar biasa, tidak akan mungkin goyah lah. Tiba-tiba kita dengar, ya, sudah tinggalkan Tuhan. Ya, tidak dilihat dari seberapa hebat dia mengerti firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah sebabnya ada satu firman. Apakah orang yang tidak percaya kepada Tuhan melakukan mujizat, semuanya pelayanan dilakukan, tapi pada ujung-ujungnya, ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tinggalkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah dia benar-benar percaya Tuhan? Tidak. Ya, saya bisa lakukan pelayanan, saya bisa melayani, saya bisa mendoakan orang, saya bisa tanpa percaya Yesus. Bisa? Bisa. Nabi palsu itu apa? Mereka bernubuat. Itulah sebabnya nanti firman Tuhan berkata, siapa kamu? Ada orang bilang berkata begini, ya Tuhan, bukankah aku ini, aku sudah mengusir setan demi namamu. Bapak Ibu Saudara yang paling sakit, lihat, ya, yang paling sakitnya apa? Pertama Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal kamu.
siapa? Ya, coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, aku nggak kenal kamu. Ini berlaku bagi siapa? Bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, karena semua pelayanan dilakukan hanya untuk kesenangan, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan katakan, aku tidak kenal. Ya. Yang kedua, hal yang paling menyakitkan apa? Setelah kita semua sudah melayani Tuhan, sudah capek dan saudara, yang paling menyakitkan apa lagi? Yang pertama tadi Tuhan bilang, aku tidak mengenal. Itu yang paling menyakitkan. Yang kedua yang paling menyakitkan apa? Enyah. Hah? Itu firman Tuhan katakan. Enyah, udah nggak kenal suruh enyah. Hati-hati di sana. Ya. Itulah sebabnya Paulus berkata bahwa setelah aku memberitakan Injil, setelah aku melayani Tuhan, aku periksa juga diriku. Jangan-jangan orang lain selamat, aku tidak. Ya. Jadi bukan hanya kita sebagai pemberita, sebagai pelayan, saudara, saya sudah melayani luar biasa, tapi kita nggak pernah introspeksi diri, kita nggak pernah uji diri kita. Bahaya. Orang lain bisa selamat dengan pemberitaan Injil kita, bisa. Tapi kita yang memberitakan, telat. Ya. Oleh sebab itu saya juga begitu. Saya sampaikan, kami melayani Tuhan. Oleh sebab itu setiap pelayan-pelayan Tuhan juga uji dirimu. Apakah tadi engkau melayani Tuhan hanya karena engkau takut, atau karena memang engkau benar-benar menghargai Tuhan? Kita harus uji diri kita. Ya. Kita harus menjadikan dasar. Jangan puas hanya menjadi Kristen KTP. Ya, tetapi bertumbuhlah dengan iman di dalam Tuhan. Amin. 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 Ya, ketika kita mau bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah kita baca firman. Tuhan. Firman Tuhan akan memberi kita. Makanan kita adalah firman Tuhan. Kalau pohon saja dikasih pupuk, kan begitu? Digemburkan, dipupuk, saudaraku yang terkasih. Demikian juga ya manusia kita di dalam Tuhan. Pupuk kita apa? Firman Tuhan. Digemburin di mana? Digemburin di dalam rumah Tuhan. Sekali seminggu kita digemburkan supaya pupuknya bisa masuk dan kita mengakar, kita menjadi kuat, kita menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan Tuhanmu, imanmu, Yesus Kristus hanya karena apa? Hanya karena jabatan, hanya karena uang, hanya karena apa? Hanya karena wanita. Bukan hanya karena pria. Ya, hanya gara-gara pria baru yang ganteng seperti itu nggak ada lagi di dunia ini. Ya. Yang suka ileran itu nggak ada lagi di dunia ini. Seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu, ya, jadikan Kristus menjadi dasar yang kuat. Yang terakhir, ya, kenapa kita harus menjadikan Kristus sebagai dasar daripada kehidupan kita? Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, karena Kristus adalah dasar pengharapan. Ya, Kristus itu adalah dasar pengharapan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya. Coba buka di dalam Ibrani pasal 3, 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Sudah dapat? Oke, kita berdoa. Kita baca. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus
sama. Ia tetap mengasihi dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama sebagai seorang yang sudah berjanji dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus Kristus itu adalah seorang penyembuh, ya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus itu membuat mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, dasar pengharapan kita harus ada di dalam Kristus. Kenapa? Karena Dia tidak pernah berubah. Kalau engkau menjadikan dasar hidupmu, patokan hidupmu adalah manusia, lama-lama dia menjadi tua dan lemah. Tidak akan pernah sama. Naso yang dulu 20 tahun tidak sama dengan naso yang sekarang. Nanti 20 tahun ke depan tidak sama lagi dengan naso yang sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menggantungkan harapan kita kepada manusia, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami kekecewaan. Manusia itu cepat berubah. Hari ini A, besok lupa. Udah ngomong ya saya kayak gitu. Pura-pura nah begitu kan? Pura-pura nggak tahu. Ketika diingatkan, emang saya udah ngomong. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, oleh sebab itu kita tidak akan meletakkan. Karena apa? Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, siapapun bisa berubah, presiden bisa berubah, pejabat bisa berubah, ya, anak-anak bisa berubah, orang tua bisa berubah. Artinya intinya manusia bisa berubah. Tapi Kristus tetap sama. Dia tidak berubah. Itulah sebabnya jangan salah meletakkan dasar pengharapan. Ya, harus Kristus. Makanya saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, meski bagaimanapun mengecewakan kita di dalam pelayanan, bagaimana mengecewakan kita di dalam ibadah, saya tidak peduli. Kenapa? Karena saya lakukannya adalah untuk Tuhan. Nah, karena manusia pasti akan mengecewakan. Saya bisa mengecewakan. Sebagai gembala pun saya bisa mengecewakan. Ya, saudara apalagi? Ya, kita semua bisa mengecewakan. Tapi kita semua lakukan ini berdasarkan kepada apa? Kepada Kristus. Karena apa? Harapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, ya, ini harus menjadi dasar. 3 hal yang harus kita pelajari. 3 hal yang kita ketahui hari ini dan harus menjadi suatu kehidupan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita menjadikan Yesus Kristus sebagai dasar? Karena Dia dasar keselamatan. Yang kedua, karena Dia dasar pertumbuhan kita. Ya, yang ketiga, karena Dia dasar pengharapan. Tidak ada yang lain. Makanya ada lagu, pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Nanti kita bikin vokal grup ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika ada begini. Ada satu ilustrasi ketika satu arsitek, ya, ditanya, ini arsitek tahu ya? Ya, nggak tahu? Ada yang tahu arsitek di sini selain Suryadi? Arsitek itu tahu siapa? Tahu Pak? Perancang. Oke, perancang satu bangun. Ketika dia ditanya begini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada seorang yang datang kepadanya lalu kemudian berkata, Pak, ya, apa sih bagian terpenting daripada sebuah bangunan? Ya, bagian terpenting dari sebuah bangunan. Ada yang berkata, oh atapnya, kalau nggak ada atap bocor susah. Kan begitu. Ada yang bilang lagi begini, oh enggak, bagian terpenting dari bangunan itu pintu. Percuma ada bangunan kalau tidak ada pintu. Gimana masuknya, gimana keluarnya. Ada yang bilang harus ada ventilasi. Ya, kalaupun
Walaupun misalnya sudah bangun ada pintu, kalau nggak dibuka, nggak ada angin masuk, mati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, lalu kemudian ada yang berkata bahwa apa? Lantai, ya, lantainya kalau masih tanah misalnya nanti keluar cacing-cacing kalau hujan katanya kan begitu. Maka lantai lah yang harus menjadi bagian terpenting. Ada yang bilang perabot, ada yang bilang yang lain, ya. Itu adalah bagian terpenting dari semua bangunan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika arsitek ini mulai menjawab, ya, dia berkata begini, bagian terpenting, ya, karena dia adalah seorang perancang daripada sebuah bangunan. Bagian terpenting dari sebuah bangunan bukan atapnya, bukan jendelanya, bukan pintunya, ya, bukan ventilasinya, bukan AC, bukan. Dari bagian terpenting yang dari sebuah bangunan adalah pondasi. Bapak Ibu Saudara, pondasi gereja kita ini luar biasa, ya. Kalau kita sanggup bangun 5 lantai, dia bisa 5 lantai. Karena pondasinya memang sudah dirancang untuk 5 lantai. Tapi apa daya nanti kalau kita belum punya uang, udah 1 tingkat aja dulu, pelan. Ya, tetapi kalau punya berkat ke depan, bangun sampai 5 pun dia sanggup. Kenapa? Karena dasarnya sudah kuat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sama kita manusia, kalau dasar kita sudah kuat, mau setinggi apa kita, mau sehebat apa kita, pelayanan kita itu tidak akan menggoyahkan iman kita dari Kristus. Makanya letakkan dasar ini. Jadi pondasi itu bagian terpenting. Pertanyaannya, apa pondasinya? Ya, dalam hidup. Ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita selama ini menjadikan Tuhan sebagai dasar hidup kita? Atau Tuhan itu hanya sebagai atap kita? Ya, sebagai atap yang suatu waktu ada masalah, Tuhan dipanggil, Tuhan saya lagi ada masalah, tolong selesai. Kan begitu kita. Ya, ada masalah baru kita panggil Tuhan. Ada kesulitan baru kita berdoa sama Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adalah apa? Ya, suruh kita, kan pesuruh kita. Tuhan saya lagi ada masalah, datang dong, selesaiin. Saya bingung nih nyelesain. Seolah-olah seperti itu. Padahal sebenarnya ada masalah, dan ada masalah kita datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala. Mari kita renungkan apa yang menjadi pondasi daripada kehidupan kita.